Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozana Fitrasari dari HT6C akan memaparkan materi tentang lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Hukum hak asasi manusia adalah seperangkat norma-norma yang memuat perintah perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia. Selain itu juga memuat larangan dilakukannya pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan manusia, serta memuat sanksi terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma abstrak yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tersebut sudah barang tentu membutuhkan kekuatan konkret. Kekuatan itu berasal dari institusi-institusi negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum hak asasi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga berasal dari lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berfungsi sebagai kekuatan kontrol dan proteksi terhadap kemungkinan pelanggaran atau pengabaian hak-hak dan kebebasan manusia. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Ombudsman adalah lembaga-lembaga negara yang langsung atau tidak langsung diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia. Begitu pula dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang pada mulanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, Komnas HAM bertujuan: A. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan B. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, dalam pasal 89 ayat 3, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: A. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. B. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. C. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. D. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. E. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. F. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. G. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, perkarangan bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Dan H. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada ketua pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga memiliki berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Yang kedua, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi
atas dasar banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Korban mengalami kekerasan, kriminalisasi, tekanan fisik atau psikis akibat upaya menuntut keadilan, serta adanya saksi dan pelapor yang mengalami ancaman, kekerasan, serta kesulitan ekonomi dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK bertugas dan berwenang: 1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan. 2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban. 3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban. 4. Menghentikan program perlindungan saksi dan atau korban. 5. Mengajukan ke pengadilan berdasarkan keinginan korban berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. 6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan. F. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan. G. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Tata cara memperoleh perlindungan LPSK sebagai berikut. A. Saksi atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. B. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Dalam hal LPSK, menerima permohonan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Saksi atau korban yang menandatangani pernyataan kesetiaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesetiaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Memuat: A. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Yang ketiga yaitu lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kandungan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka melindungi hak asasi anak, KPAI mempunyai tugas: A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. B. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. C. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. D. Menerima dan melakukan penelahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. E. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. F. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan G. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, diperlukan pemerintah daerah dan pembentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis, tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat berkoordinasi dengan KPAI. KPAD tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur, KPAD tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD di tingkat provinsi dan kabupaten kota berkoordinasi dengan KPAI. KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI tentang penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak. Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.